Halo sahabat Medayu semuanya, selamat datang di edisi pertama dari seri dokumentasi Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Arsip Medayu Agung. Perkenalkan, saya Satria Pamungkas sebagai anggota komunitas Sahabat Medayu Agung Surabaya. Hari ini kita akan berbicara dengan seseorang yang tentunya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Seseorang yang tentunya tidak hanya dikenal di Surabaya tapi juga sudah mendapat exposure di Indonesia. Beliaunya ini juga pernah mendapatkan rekor muri, ya, dan tentunya lebih dikenal sebagai seorang pendiri dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Mungkin kita semua sudah banyak melihat artikel-artikel yang menulis tentang beliau di internet mungkin atau di media-media yang lain, tapi kali ini kita akan langsung mendapatkan informasinya dari sang empunya, ya. Ini yang akan bercerita secara langsung kepada kita. Langsung saja kita sapa Bapak Wee Him Hwee. Apa kabar Pak Wee? Baik, Sehat ya? sehat. Ini saya mau tanya dulu Pak Wi, bacanya Wi Him Hwee atau Wi Him Hui? Kayak karena saya bukan orang Tionghoa. Wi, Wi Him Hui. Kalau dari bahasa Cina artinya apa Pak Wi? yang Pak Wi itu suatu sinar emas yang bersinar. Waduh, suatu sinar mas yang berpancar begitu ya Pak Wi ya. Ya. Bagus sekali artinya. Yang ngasih nama siapa? Bapak atau Ibu? Bapak, Bapak. Pak Wi panggilnya Papa, Papa Mama atau Bapak Ibu? Bapak. Papa. Papa namanya masih inget nggak Pak Wi? Wah, Namanya papanya Pak Wi masih inget nggak? masih Siapa namanya? Wi Bengki, Wi Bengki, Wi Pinky. Kalau ibu, mama, Mama Stella Kastil, T Lekas Teo, New, Liu, New, Liu. Nih saya nggak ngerti nih beneran kan ya. T Lekas Neo. Nio. Baik Pak Wi. Gitu dong ya. Jadi itu adalah nama-nama dari orang tuanya Pak Wi. Pak Wi lahir di Malang. Lahir di Malang tanggal berapa Pak Wi? Tanggalnya Heeh. 24, 24 bulan 11, bulan 11 tahun 35. tahun 1935. Waduh, jadi ini kalau kita hitung-hitung tahun ini Pak Wi akan berulang tahun yang ke-86. 86 Pak Wi ya. Nah, kalau Pak Wi lahir di Malang pada waktu itu di daerah mana Pak Wi? Di daerah Kidul Dalem, Kidul Dalem. Itu Malang Kota, Malang Selatan. Malang Kota. Di Malang Kota. Tahun segitu tahun 35 itu Pak Wi. Berarti kan Pak Wi mengalami masa kecil dari zaman pemerintahan Hindia Belanda ya Pak Wi. Mana? Tahun 1935 sampai 1942 kan pemerintahan Hindia Belanda berada di Indonesia ya Pak Wi ya. Bagaimana menjadi seorang anak dari keturunan Tionghoa yang lahir di era pemerintahan Hindia Belanda? Apa yang Pak Wi rasakan waktu itu Pak Wi? Memang ada diskriminasi, Mhm. ya. Ada sedikit diskriminasi. Tapi karena saya peranakan Mhm. bukan dari Tiongkok, jadi diskriminasi itu tidak begitu kuat, jadi begitu kuat. Ya. Nah, memang ada diskriminasi Mhm. karena saya dan nama itulah yang diskriminasi. Baik. Nah, pakai nama Belanda, ya tidak ada diskriminasi. Mhm. Nah itulah Apa yang dirasakan bentuk-bentuk diskriminasinya Pak Wi? banyak tentang surat kelahiran Mhm. itu harus dibuat berkali-kali. Kenapa begitu Pak Wi? Iya, itu peraturan zaman itu. Zaman itu memang peraturan begitu. Nah, dan ayah ibu berdagang tidak bisa berdagang besar, hanya bisa berdagang meracang, Meracang ya Pak Wi ya. paling bisa. Jadi paling tingginya cuma bisa berdagang meracang aja. Nah, lalu tidak lama Belanda itu harus mengundurkan diri, diganti zaman Jepang. Jadi waktu zaman pemerintahan Belanda, Hindia Belanda, Pak Wi sudah sempat sekolah nggak waktu itu? Belum sempat. Belum sekolah Masih berarti kecil. ya? Masih kecil ya. Iya. Dari sebab sekolah itu harus dapat paling tidak 6 tahun 5 tahun baru sekolah. Baru boleh sekolah. Iya. Jadi Pak Wi lahir tahun 35, berarti umur 6 tahun, tahun 41 kurang lebih. Tapi tidak sempat sekolah pada waktu itu ya Pak Wi ya? Nah, Jepang datang itu saya pindah Pindah kemana Pak Wi? pindah ke
Sekarang nama jalan itu Aris Munandar. Mhm. Ya. Nah, tahun dulu namanya Klojen Kidul. Klojen Kidul kalau Nah, dulu. pindah ke situ. Mhm. Nah, sudah tidak berdagang lagi, tapi ayah jual arang. Jual arang. Jual arang karena waktu zaman itu tidak ada itu apa nama minyak bumi Mm-mm. seperti sekarang ya, tidak ada. Nah, jual arang sebelah rumah gudang arang. Hmm. Karena persoalan Belanda digeser oleh Jepang, Mhm. ya terjadi satu perang. Ya. Perang. Nah, orang Tionghoa itu membentuk satu regu, ya, dengan perjuangan yang dipimpin Soekarno itu jadi satu, ya. Nah, Apa nama regunya, Pak? orang Tionghoa itu dipimpin oleh Yap Bocin. Yam Bocin. Yap Bocin. Yap Bocin. Nah, itu perang terjadi. Bisa terjadi perang gerilya kalau tidak Belanda tidak cepat-cepat meninggalkan Indonesia. Baik. Jadi pada waktu itu Pada Pak Wi, waktu itu ayah saya membantu orang-orang Tionghoa anti Jepang. Terjadi satu pergolakan Jepang, nah, membantu itu Yap Bocin. Pada waktu itu Yap Bocin diamankan oleh ayah saya Mhm. di rumah. Di rumahnya berbeda. Pak Wi, Ya, di rumah yang di Klojen Kidul ini. di Klojen Kidul ini. Mhm. Ditaruh belakang di kamar pembantu. Hmm. Pembantu pindah depan sembarang. Nah, nggak ngerti lah itu adalah orang yang diumpetkan, disimpan. Orang disimpan. Nah, di perang. Nah, pada suatu hari, Yap Bocin itu diplakat oleh Jepang. Siapa bisa nangkep ini, ya, Dapat hadiah. dapat dia. Dan yang mengamankan ini satu keluarga akan dihabiskan oleh Jepang. Waduh, berarti termasuk Pak Wi itu ya. Nah, semua akan dihabiskan oleh Jepang. Tapi ayah saya tidak takut, tetap diamankan. Itu orang itu yang Bocin diamankan sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun tinggal di rumah Pak Wi berarti. Tinggal di rumah saya sampai 3 tahun. Waktu itu saya sudah besar, sudah umur 7-8 tahun. Ya. Jadi waktu selama 3 tahun, ya Bocin ini tinggal di rumahnya Pak Wi. Ya. Terus Pak Wi ikut berkomunikasi dengan beliau juga pada waktu itu. Pak Wi kan waktu itu masih kecil, umur 7-8 Iya, tahun benar. gitu ya. Mengerti Saya- nggak dengan situasi semua Saya yang terjadi? ngerti anunya, ngerti alurnya cerita kok, saya ngerti satu alur cerita. Tapi saya tidak bisa bicara komunikasi dengan mereka karena bahasa Tionghoa yang Toto. sulit sekali. Oh begitu. Tapi saya ngerti. Oh ya itu. Waktu itu papanya Pak Wi menjelaskan ke Pak Wi kalau ada orang itu di rumah, bagaimana Pak Wi? Ya. Cuman dibilang itu Iya. diumpetin gitu. Ini diamankan di situ. Nah, suatu ketika Mm-mm. ayah saya itu pakai seorang Jawa, ya, namanya Pak To. Pak To. Itu untuk mengangkat arang-arang, gitu, dan sampai di situ bukan hanya itu diangkat, tapi karena ada rangsel diambil. Ranselnya apa isinya? Nah, rangsel diambil. Dia tahu Pak To itu seorang gerilyawan. Oh begitu. Seorang gerilyawan. Rangsel dalamnya itu ada revolvernya, pistolnya. Karena kelihayan Jepang, Pak To itu tertangkap. Pak To ini ditangkap. Ditangkap, ngatakan dia tukang nganter Arang. arang. Mm-mm. Akhirnya ayahnya juga ditangkap Karena yang jadi pengusaha arang itu papanya Pak Wi. Nah. Gitu. dan tangkap. Karena ditangkap.
ditangkap. Nah, ayah saya malam-malam itu digedor pintu oleh sebuah pasukan Jepang, ya, Ke rumahnya Pak Wi. ke rumah saya. Nah, saya suruh buka ke pintu itu. Dia ayah saya kira, ayah saya dikira ayah saya itu akan datang. Ternyata Setelah dibuka, prajurit. satu regu masuk, ya, mata liur titel trek, ayo, Pak ikut saya. Terus? Ayo, ayah saya ikut berangkat. Jadi tahanan. Ditahan. Waktu ditahan, ini cerita ayah saya. Waktu ditahan, ditanyain, apa betul toh itu kuli yang Arang. Iya betul. Tapi saya tidak kenal dia karena dia itu di jalanan, ya, orang nggak punya. Saya bantu suruh angkut, nanti saya kasih upah. Saya kasih upah. Nah, dengan jawaban itu bisa diterima oleh karena toh itu tanyain tentang ayah saya, Nggak tahu apa-apa nggak juga. tahu apa-apa. Semua nggak disebut. Nah, ayah saya takut kalau nyebut bocin di dalam itu, Iya. di rumah. Ternyata itu tidak disebut, Baik. tidak disebut. Tapi ibu saya sebut, saya pun sebut, pembantu saya sebut, dia tidak tahu. Nah, pembantu saya juga tidak ngerti apa-apa. Nah, seperti orang bodoh itu tidak tahu. Justru dia tahu kamu tidak mengatakan apa. Ditangkap, kemudian ayah saya digeprok-geprok, sampai tidak dipukul, dipulangkan ayah saya. Nah, cuma itu. Toh dipukuli setengah mati. Pukul. Sito ini ya. Pukul. Tapi Pak Wi pada waktu itu masih kecil, terus kalau menyaksikan kejadian seperti itu, apa yang ada di pikirannya Pak Wi waktu itu? Saya katakan bahwa ini suatu perjuangan. Begitu. Perjuangan anti Jepang. Pak Wi nggak takut pada waktu itu, kan Pak Wi masih kecil. Ya, Takut nggak Pak Wi? sama sekali saya tidak mikirin itu. Nggak mikirin Nggak itu? mikirin. Padahal kan waktu itu Pak Wi masih kecil. Ya, tapi saya tidak mikirin. Karena saya ngerti ini seperti yang dikatakan oleh ayah saya bahwa ini suatu perjuangan. Baik. Kemudian sampai lama perang Jepang perang dengan sekutu. Ya. Perang Dunia II ini ya Pak Wi? Sudah dua. Terus begitu Belanda sudah hilang semua. Nah, Indonesia diduduki oleh Jepang sama Jepang waktu itu. Sama Jepang. Terus waktu di zaman Jepang? 3 tahun, ya, sampai 3 tahun perang Jepang. Terus Jepang tidak tahu sekutu itu sekarang termasuk Tiongkok, ya, sekutu masuk Indonesia semua. Pada waktu itu ya. Nah, terus Indonesia bangkit di bawah pimpinan Soekarno. Bangkit. Nah, Tapi Jepang masih belum kalah pada waktu itu ya Pak Wi? kemudian Jepang mengundurkan diri. Indonesia merdeka. Nah, Jepang mengundurkan diri itu, ya, wah itu luar biasa. Uang Jepang itu berkoli-koli disebar semua di tengah jalan. Waktu itu di Malang Pak Wi melihat? Wah, melihat di tengah perapatan sebar uang Jepang. Semuanya itu? Uang Jepang. Ikut ngambil nggak Pak Wi? Saya ambili, ya, ternyata diberikan dia laku. Oh ya? Iya, tidak laku. Uang. Nggak laku atau laku Pak Wi? Nggak laku. Sama kayak laku. Berarti nggak bisa dipakai apa-apa Pak? Nggak bisa, hanya kertas. Kertas tidak ada nilainya gitu Pak Wi ya? Dibuang ke sana. Terjadi ramai, terus Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 17 Agustus ya Pak Wi ya? Itu Pak Wi sudah sekolah belum? Nah, waktu Indonesia waktu merdeka? itu saya sudah sekolah, sudah masuk, mulai dari SD sampai terus masuk
Tapi sekolahan lain sekolah Tionghoa. Sekolah Tionghoa. Jadi Jadi sekolah Belanda sudah tutup, heeh. ya, diganti sekolah Tionghoa. Mm-mm. Sekolah Tionghoa. Di THHK, THHK Malang. THHK Malang. Nah, THHK Malang itu berarti masuknya waktu Pak Wi umur berapa itu? umur 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun baru sekolah. Itu kelas 1 atau dulu bagaimana sistemnya Pak Wi? Ya, itulah zaman sistem yang beku yang tertentu itu tidak ada. Mm-mm. Sesukanya satu orang membentuk sekolah atau Mm-mm. sesukanya kelas berapa Mm-mm. karena keadaan kacau. Keadaan kacau ya. Angsal bisa nulis, bisa baca, mengerti, Cukup. terutama yang diutama tentang sejarah. Begitu. Tidak kan ngerti sejarah, ngerti. Pak Wi kan sebelumnya belum sekolah pada saat pemerintahan Belanda ya Pak Wi ya. Baru masuk itu di pemerintahan Jepang. Gimana keadaannya pada waktu itu Pak? Nah, biasa, enak saja. Nah, ngerti. Gak ada ancaman gitu dari Jepang terhadap sekolah-sekolah Tionghoa Pak Wi? Nggak ada. Semua sudah dikuasai oleh Indonesia. Mm-mm. Nah, malah semua rumah dikasih gambar merah putih, bendera merah putih. Itu setelah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Mm-mm. Terus akhirnya memasuki masa pemerintahan Soekarno pada waktu itu ya. Jadi Pak Wi mulai sekolah ini dari zamannya Pak Soekarno. Iya. Dari tahun 1945. Baca, Mm. sudah dimengerti, Mm-mm. terutama tentang sejarah. Hitung-hitung, nah, itu kedua. Kedua, Pertama adalah gambar sejarah. sejarah. Kalau Pak Wi secara pribadi lebih suka mata pelajaran apa Pak Wi? Sejarah. Sejarah. Sukanya sejarah. Sudah remaja, ya, Mhm. masa remaja, saya masuk organisasi Baperki. Baperki pada waktu itu. Itu dari zaman apa? Zaman kuliah. Ya, sudah ada Baperki. Sebentar, ini berarti Pak Wi Baperki, THHK ya waktu itu ya. Baperki dipimpin Xiao Hyokyan. Xiao Hyokyan. Xiao Kyokian. Masa itu Xiao Hyokyan sudah jadi menteri Bung Karno. Waktu itu. Jadi saya belajar itu. Mhm. Belajar. Kemudian saya juga ambil kursus tentang jurnalistik Kursus tentang jurnalistik. Jadi Pak Wi Belajar. itu masih di Malang Pak Wi? Malang. Masih di Malang. Belajar kursus jurnalistik. Mhm. Banyaknya, kok ada banyak koran-koran terbit pada waktu itu. Mhm. Terutama koran-koran koran-koran yang dipimpin orang Tionghoa. Hmm. Saya masuk koran-koran itu. Pada waktu itu Pak Wi. waktu itu. Berarti itu Pak Wi setelah kuliah atau sebelum kuliah? Sudah kuliah. Sudah kuliah? Mulai Kuliah. Jadi Pak Wi kuliah pada waktu itu tahun berapa? tahunnya saya lupa. Kuliahnya di mana tapi Pak Wi? Nah, saya kuliah Kuliahnya di mana Pak Wi? di satu satu Universitas. perpustakaan, Heeh. satu tempat kuliah yang didirikan oleh Baperki. Namanya? Nah, wah lupa. Tapi itu di Malang ya Pak Wi ya? Di Malang. Saya belajar. Jadi Pak Wi masa Belajar, sekolahnya semuanya ada di belajar. Malang ya? Masih di Malang. Mm-mm. Saya, kadang-kadang dikirim ke Surabaya untuk cari berita ke Surabaya. Oh begitu. Kemana? Kadang-kadang kirim ke Jakarta. Mm-mm. Nah, Jadi waktu banyak itu berarti ya? saya masuk koran yang saya tanggung Trompet Masyarakat. Trompet Masyarakat. Tahun Karena berapa itu Pak Trompet Wi? Masyarakat dikenal orang banyak. Mm-mm. Nah, sampai tukang becak pun baca Trompet Masyarakat. Nah, berarti Pak Wi tadi sempat cerita kalau beliaunya itu sempat ikut kursus jurnalistik ya Pak Wi ya, waktu zaman kuliah Pak Wi ya. Ya. Kenapa Pak Wi tertarik ke bidang jurnalistiknya? Iya, karena saya tertarik tentang sejarah, Mm-mm. ya, tertarik sejarah. Nah, pada waktu itu
banyak koran muat tentang sejarah. Hmm. Sejarah Indonesia waktu dijajah Jepang, terus merdeka, Jadi secara banyak. kronologis. Mm-mm. Tidak, nanti saya start dari itu. Oh, jadi dari situ Pak Wi kemudian Nah, tertarik itu untuk menjadi hubungan jurnalis. dengan sejarah itu hubungan dengan politik. Jadi tertarik dengan itu. Oh, begitu. Tapi Pak Wi tertarik dari politik ini apa sejak kecil atau Sejak kecil memang. sejak kecil ya Pak Wi? Kecil. Jadi dari zaman sekolah Karena dulu? ayah saya menyimpan ya bocil Mm-mm. itu juga termasuk satu politik. Jadi itu Akhirnya secara psikologis tertarik kemudian ya untuk politik ini ya Pak Wi ya. Tapi di sekolah Pak Wi berpolitik juga nggak? Maksudnya ikut organisasi gitu misalnya Pak Wi waktu zaman sekolah? zaman itu tidak ada macam-macam organisasi. Satu, Mm-mm. cinta Indonesia. Begitu aja. Hanya satu saja. Dan pimpinan hanya satu, Soekarno. Waduh, itu ya pada waktu itu. Pada waktu itu begitu. Mm-mm. Jadi memang begitu. Tapi di sekolah diajarkan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia diajarkan. Mm-mm. Bahasa Indonesia diajarkan. Mm-mm. Juga kita baca bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin. Itu waktu di THHK sampai kelas berapa Pak Wi? Sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Setelah itu naik ke level berikutnya SMP ya Pak Wi? Iya. SMP-nya masih sekolah THK atau yang lain? Nah, THK SMP. Masih di Malang juga. Masih di Malang. Pada waktu itu sekolah itu seperti apa sih Pak Wi kalau di sana? Kalau pada zaman itu sekolah itu seperti kalau kita kan di sini sekarang tahunnya ya sekolah itu masuk setiap hari, terus kemudian juga Karena kurikulumnya jelas. masa perang. Mm-mm. Jadi sekolah itu tergantung situasi perang. Kalau keadaan tidak aman, ada banyak tembak, ya prei. Oh gitu. Iya, karena keadaan tidak aman. Hmm. Nah, masa aman, nah, masa aman, dia masuk lagi. Pak Wi bilang Pak Wi suka sekali dengan mata pelajaran sejarah pada waktu itu. Eh, Nah, saya masuk terus belajar di dompet masyarakat. terus menjadi seorang ini ya, belajar menjadi seorang jurnalistik karena menyukai sejarah begitu Pak Wi dan Saya politik ya. ditugaskan oleh Bupuan Mm-mm. ya untuk begitu Bung Karno supaya bisa diterima sebagai wartawan dompet masyarakat secara sungguhan. Jadi diangkat sungguhan jadi wartawan. Waduh, ini menarik sekali nih cerita tentang trompet masyarakat, tapi nanti kita akan bahas di chapter kedua ya. Nah, saya tertarik mengenai masa kecilnya Pak Wi. Pak Wi sebenarnya waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa Pak Wi? Yang jadi wartawan. Masa dari kecil sudah kepingin jadi wartawan? Saya lihat orang itu kok gini. Mm-mm. Orang menulis semua tentang itu. Jadi saya, wah enak jadi ini aja. Jadi dagang nggak seneng. Jadi tidak suka berdagang? Nggak dong, benar. Tapi tidak disuruh sama orang tuanya Pak Wi untuk menjadi pedagang? Nggak. Nggak pernah? Jadi dari kecil kalau ditanya Pak Wi pengen jadi wartawan begitu? Karena sudah sering Iya. baca koran begitu ya Pak Wi ya? Karena situasi zaman itu Mm-mm. memang situasi politik. Situasi politik itu wartawan. Bukan situasi orang dagang. Begitu ya Pak Wi. Kenapa nggak kepingin misalnya jadi apa ya? Kalau mimpi-mimpi anak-anak itu kan lumrahnya mungkin jadi polisi gitu Pak Wi atau Nah, tidak ada ya? itu tadi mati itu. Jadi paling aman untuk Pak Wi menurut Pak Wi pada waktu itu adalah menjadi seorang wartawan. Jadi dari kecil itu memang sudah ini ya konsisten sekali memang ya. Kejadian-kejadian diberitakan semua, tulis semua, supaya orang tahu kejadian. Baik ya. Jadi dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi seorang wartawan. Tapi kalau masalah pergaulan Pak Wi, pada waktu itu kan masa perang ya Pak Wi ya. Masih bisa main sama teman-teman sekampung nggak Pak Wi? Ya bisa, bukan. Tapi kalau situasi tegang, ada ya kita tidak ya, kemudian situasi damai Baru kumpul lagi gitu ya. saling tukar-menukar informasi. Waduh. Tapi Pak Wi paling dari waktu kecil paling suka permainan anak-anak apa Pak Wi?
Tidak suka mainan anak-anak. Masa mainan tradisional kayak kita zaman sekarang ini, gobak sodor apa gitu enggak? Lah. Enggak suka Pak Wi? Nah, Jadi hobinya apa waktu kecil? hobinya bicara soal politik dan berita-berita Dari kecil Pak dari Wi? kecil. Luar biasa ya. Nggak bicarakan soal anak-anaknya apa enggak. Mm-mm. Tentang berita-berita dan tentang politik. Jadi itu yang jadi dari kecil Pak Wi memang sudah tertarik dengan hal-hal yang berbau politik ya Iya. Pak Wi. Kenapa tidak yang lain? Karena anak-anak itu kan pengennya mungkin masih main-main aja gitu Pak Wi. Kita enggak memikirkan itu semua. Terus orang tuanya Pak Wi melihat Pak Wi suka sejarah, suka politik, suka jurnalistik, itu bagaimana merekanya? Ya dibiarkan saja. Tapi waktu masa remajanya Pak Wi juga ini apa namanya punya hobi yang lain. Kalau dari kecil kan sukanya sudah baca politik gitu. Waktu remaja nggak ada perubahan Pak Wi. Nah, itu soal tambah mendalam. Mm-mm. Nah, buku-buku, maka buku-buku yang sisa-sisa dirampas, Mm-mm. ya waktu saya tahan, waktu dia itu buku-buku ini semua seperti ini di bawah bandara bukunya Bung Karno, buku politik banyak. Banyak-banyaknya buku-buku politik ya. Waktu remaja Pak Wi nggak kepikiran punya pacar gitu misalnya Pak Wi? Nggak mikirkan itu tidak terpikirkan Sama sekali, Pak Wi. Nggak masalah, kenapa? Kan maksudnya ketika remaja kan barangkali Nggak. suka sama lawan Nggak. jenis kan biasa Nggak. gitu ya. Nggak. Sama sekali nggak terpikir kan Pak Wi? Nggak. Kalau teman-temannya Pak Wi pada waktu itu Biarkan mereka sendiri saya nulis terus ketik baik kasihin koran, masuk ke koran. oh gitu. Jadi dari kecil Pak Wi sudah sering menulis artikel begitu. Memberikan pandangan tentang politik Iya. begitu. Yang paling sering Sampai sekarang masih tulis ada. masih ada mesin Masih ketiknya. ada. Masih bisa Pak Wi. Nah. Kalau Tangan zaman terkakak Mm-mm. bisa ketik. Kalau zaman kuliah Pak Wi waktu itu kuliahnya di Ureka ya. Di Ureka di Malang Pak Wi. Republika. Universitas Ureka pada waktu itu. Yang zaman kuliah itu jurusannya apa Pak Wi? Apa? Jurusannya apa? Ini sosial politik. Sosial politik pada waktu itu. Ini berarti dari kecil memang sungguh konsisten ya. Sosial politik terus menerus. Kalau dulu pada waktu Pak Wi masih kecil, kalau beli buku terbitannya banyak yang dari Indonesia atau dari mana Pak Wi? Saya tidak pernah kan Mm-mm. beli buku. Mm-mm. Saya sumbangan. Dari Banyak sumbangan. Nah, itu dari teman-teman itu saya kumpulkan. Nah itu satu klasifikasi. Nah, peristiwa 65 kerampas semua. oh begitu. Waduh ya. Kerampas semua. Mm-mm. Ada yang dibakar, ada koran-koran tumpuan banyak. Mm-mm. Saya koran dapat dari komplimen. Semua komplimen koran ngasih saya. Mm-mm. Komplimen koran-koran banyak, satu banyak. Komplimen koran terbanyak sampai saya mendapatkan Rekor muri ya Pak Wi ya. Rekor muri. Nanti itu akan kita ceritakan. Tapi saya masih penasaran sama masa kecilnya Pak Wi nih. Tidak Pak Wi ada. waktu masih kecil ada nggak apa namanya nasihat yang diingat dari orang tua? Nggak ada. Nggak ada? Pokoknya belajar terus. Nggak ada. Cuman belajar aja. Nah Pak Wi ini kan sekarang sudah Nasihatnya banyak baca. banyak baca. Cuma Tuh, pesan dari Pak Wi untuk kita semua ya, banyak baca gitu ya. sampai saya banyak baca. Dan banyak buat clipping koran. Banyak buat clipping koran Pak Wi. Untuk apa itu? Supaya Untuk siapa orang membutuhkan itu ada koran-koran lama semua. Peristiwa apa-apa ada. baik. Pak Wi kan ini kalau melihat generasi yang sekarang Pak Wi ya. Pak Wi kan sudah generasi yang lama begitu ya, melihat generasi yang sekarang. Kalau melihat pandangan anak muda zaman sekarang terhadap sejarah menurut Pak Wi gimana? Payah. Terus bagaimana cara kita memperbaikinya Pak Wi? Jadi apa ini kadang rusak, bobrok. Masa begitu Pak Wi? Kan di antara jerami itu kan pasti ada jarum Pak Wi. Gitu. Jadi maksud saya di antara yang buruk itu juga pasti ada yang baik gitu kan Pak Wi. Ya baik Pak, ya sih.
Termasuk ini apa yang kita lakukan hari ini, masa ini nggak baik Pak Wi? Tetap butuh pengakuan pribadi ya. Tapi Pak Wi sendiri, kalau ini kita compare ya, kalau pendidikan Pak Wi, kalau pendidikan yang dari zaman dulu sama yang zaman sekarang bagaimana? Sekarang juga wah dah payah. Sungguh payah. Bagaimana itu Pak? Saya diomongin payah. Mana bisa orang begini aja. Pak Wi kan pada waktu itu kan otomatis waktu masa kecilnya itu kan dari zaman pemerintahan Belanda, Jepang sampai ke Orde Lama Pak Wi. Yang menurut Pak Wi ini paling membuat Pak Wi merasa nyaman atau mungkin merasa aman ya lebih tepatnya. Itu pada waktu yang mana Pak Wi? Belanda masih lumayan. Belanda masih lumayan. Jepang masa perang. Carut marut berarti ya Pak Wi ya. Kalau zaman Orde Lama? Orde Lama masih boleh. Masih boleh. Boleh. Kalau di zaman Bisa. Orde Lama terhadap masyarakat Tionghoa waktu itu bagaimana Pak Wi? Nah, itu masih ada anunya. Cuma perbedaan di sini masih nonjol. Nonjol. Orde Baru lebih nonjol, Lebih payah. nonjol lagi begitu ya. Jadi Pak Wi masih lebih mending begitu ya. Orde Baru. Pak Wi mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk generasi yang sekarang ini Pak Wi? Nggak bisa lah. Hah? Sudah payah. Sudah payah. Jadi kita harus banyak-banyak apa Pak Wi? Banyak baca. Banyak baca. Tulis. Mm-mm. Buat clipping. Nah itu. Itu supaya memperbaiki otak Sebab banyak clipping itu dibuat. Sebelum dibuat dulu, mesti dibaca dulu. kita. Ini masuk golongan apa? Mhm. Nah itu jadi clipping ini. Baik. Baik. Ini di perpustakaan kami memang banyak sekali clippingnya ya, sahabat Medayu ya. Nah, itu dia tadi adalah perbincangan kita dengan Pak Wi Him Hwee tentang masa kecilnya. Nanti di chapter berikutnya kita akan berbicara tentang karir Pak Wi sebagai seorang wartawan sampai pernah ditangkap dan juga ditahan di Pulau Buru ya Pak Wi ya, di chapter berikutnya. Ya, semoga apa yang kita obrolkan dengan Pak Wi pada hari ini bisa menambah informasi untuk sahabat Medayu semuanya ya. Kita ketemu lagi di chapter berikutnya. Akhir kata saya Satria Pamungkas. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya.